Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang Allah berikan adalah nikmat menuntut ilmu. Bahkan posisi itu menentukan bagaimana keseriusan kita menuntut ilmu. Disebutkan ada orang yang duduk di belakang karena malu. Terkadang ada orang yang duduk di depan karena keseriusan mereka menuntut ilmu. Maka masing-masing dengan keutamaannya. Tapi pada prinsipnya pernah Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya, ketika ada malaikat mengatakan, wahai ya Allah, sesungguhnya ada fulan yang tidak bertujuan untuk menuntut ilmu, mereka hanya datang untuk tujuan tertentu, hanya sekedar duduk, kemudian nggak sengaja, bahasa mudahnya seperti itu, karena ada keperluan lain. Maka Nabi SAW menjelaskan dalam hadis itu, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan intinya duduknya mereka bersama orang yang menuntut ilmu tetap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berbicara tentang bagaimana keutamaan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat yang khusus untuk mencari orang-orang yang berzikir. Bahasa mudahnya, orang-orang yang benar-benar mereka ini mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika ada orang yang bertujuan untuk apa? Untuk hanya sekedar duduk gak sengaja, mampir tujuannya buat nungguin teman. Subhanallah pas ada majelis ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang julasa, orang-orang yang pada prinsipnya mereka teman duduk, hanya sekedar teman duduk saja, dan tidak ada kesengsaraan orang yang duduk bermajlis bersama mereka, yang sama-sama duduk menuntut ilmu, mereka tetap mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Karena terkadang jangan meremehkan orang-orang yang terkadang nggak sengaja duduk menuntut ilmu, nggak sengaja. Kenapa? Terkadang dari orang yang nggak sengaja Allah kasih hidayah. Makanya jangan pernah kita merasa bahwa kita yang sering menuntut ilmu pasti selamat. Allah Subhanahu wa taala menutup amalan itu di akhir hidup seseorang. Kita nggak tahu di akhir hidup kita bagaimana. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Terkadang ada orang yang kemudian berusaha untuk menampakkan amal solehnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, warajulun ya'malu bi amali ahli jannah. Ada orang yang melakukan amalan ahli surga. Hatta ma bainahu wa bainaha illa dhira. Antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Bahasa mudahnya, kalau dia meninggal saat itu dia masuk surga. Fa yasbiqu alaihil kitab. Takdir mendahulunya, kitab mendahulunya. Di ujung amalnya malah fa ya'malu bi amali ahli nar. Malah mereka melakukan amalan ahli neraka. Padahal awalnya melakukan amalan ahli surga. Duduk di majelis terus, Masya Allah. Ujung-ujungnya belok, putar balik. Allah tutup dengan ujungnya. Fayadkhuluha, maka mereka pun masuk neraka. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa di saat manusia menyembunyikan keburukannya seperti riya, sum'ah dan yang lainnya, dia sembunyikan dalam di ujung hidup seseorang Allah akan tampakkan aslinya mereka. Makanya ikhwah, ya, jangan pernah merasa aman terhadap apa yang kita lakukan. Teruslah minta sama Allah SWT supaya Allah memberikan kita hidayah. Karena kita nggak tahu ujung hidup kita bagaimana. Dan Allah tutup sebagaimana hidup kita yang sebenarnya. Ketika engkau menyembunyikan keburukan niatmu,
Allah akan tampakkan hidupmu sebenarnya di akhir hidup seseorang. Siapa kita dan bagaimana kita sebenarnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini realitanya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara masalah harta, sering seseorang menjadikan harta itu menjadi barometer kebahagiaan dan kesengsaraan. Engkau harus tahu bahwa harta adalah ujian. Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, cobaan. Maka kalau kita berbicara masalah konteks harta, secara datnya harta itu nggak tercela, nggak terpuji secara datnya. Karena yang menjadi sebuah permasalahan adalah efeknya, pemanfaatannya. Itu yang menjadi sebuah titik fokusnya. Makanya Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain, di antaranya Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal haram wal maghram wal ma'tham. Di antaranya juga wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqr. Rasulullah berdoa di antaranya, aku berlindung kepadamu dari buruknya fitnah kaya dan dari buruknya fitnah miskin. Bahasa mudahnya, kaya miskin itu ada ujiannya masing-masing. Bukan kemudian orang mengatakan kaya anugerah miskin masalah, enggak. Masing-masing dengan cobaannya. Makanya pernah seorang sahabat namanya Umar bin Khattab, beliau mengatakan, kata beliau, lil ghina wal faqr matita. Bahas kaya miskin itu kayak dua tunggangan. Paham? Dua tunggangan. Ya. Wala ubali ayyuhuma rakabtu. Aku enggak peduli yang mana aku naikin. Enggak peduli. Intinya kaya miskin itu kayak tunggangan. Ya Allah takdirkan masing-masing. Ya, kemudian kata Umar bin Khattab, wal faqr wal ghina ibtila minallahi ta'ala. Prinsipnya kaya miskin ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini titik yang kita harus paham. Cobaan, masing-masing punya cobaannya. Sekarang kita akan bahas dulu dari sisi terkadang harta itu mendatangkan masalah tanpa kau sadari. Ada beberapa poin yang kita harus pahami. Nanti baru apakah harta itu bisa mendatangkan kebaikan dan bagaimana cara kita mendapatkan harta supaya kita mendapatkan manfaat di baliknya. Jelas? Poin yang pertama dulu yang kita bahas secara runut. Harta bisa mendatangkan masalah. Yang pertama, kalau orang mengukur kebahagiaan dari harta, maka harta itu justru akan bermasalah dalam hidupnya. Disebutkan di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Alaq ayat 6 sampai 7. Allah katakan kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Allah mengatakan ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Orang manusia itu bakal gampang berbuat dolim. Kapan? Ketika ngerasa serba kaya. Makanya terkadang orang yang berbuat dolim dengan kondisi dia mengukur hartanya, mereka nggak terasa. Begitu mereka mulai banyak harta, teman yang dulu barengan sama dia, yang dulu diistilahkan seperjuangan, duduk di majelis bareng, kajian bareng, dia naik, temannya biasa. Maka ketika temannya datang, mulai ada rasa berat di hatinya dengan mengatakan, ngapain orang ini datang? Seakan-akan ingin mengganggu hartamu. Itu nggak terasa ya ikhwah. Makanya disebutkan oleh Imam Katsir pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk yang memiliki kesenangan, jahat, angkuh, sombong, melampaui batas ketika ngerasa banyak harta. Makanya kalau orang yang mulai kaya disuruh ngundang orang miskin, berat setengah mati. Seakan-akan orang miskin ini bakal membuat dia membuat nambahin PR dan masalah. Itu nggak terasa, padahal dulunya berawal dia nggak punya apa-apa. Konsepnya sama, ya ikhwah, kita ini ya bahasa mudahnya lahir dalam kondisi urah ghurla buhma. Ya, telanjang, nggak pakai alas kaki, nggak bawa apa-apa, blas.
tiba-tiba engkau merasa bahwa hartamu pencapaian hidupmu. Itu masalah besar dari situ. Masalah kedua, fitnah kaya itu lebih besar daripada fitnah miskin. Nabi SAW pernah mengatakan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah menasihati para sahabatnya dengan mengatakan, fa wallahi lal faqra ahsya alaikum. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan dari kalian. Rasulullah nggak takut dari para sahabat yang miskin, justru yang ditakutkan dari sahabat yang kaya-kaya. Kenapa? Walakin ahsya alaikum antub sata alaikum dunya. Yang aku takutkan dari kalian, dibukakan dunia lebar-lebar buat kalian. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana dibukakan oleh orang-orang sebelum kalian. Efeknya dua. Bentuk yang pertama, masalahnya adalah fatanafasu hakama tanafasu. Kalian bakal mulai berlomba-lomba. Nyari apa? Harta sebanyak-banyaknya. Kita mau kenal sunnah bertahun-tahun. Begitu engkau kena ujian kaya, maka prinsipmu bisa mulai geser. Yang awalnya engkau mengatakan ini halal, ini haram, mulai engkau ketakutan terhadap yang haram untuk engkau legalkan secara pelan-pelan. Enggak apa-apa, sedikit. Syubhat pun engkau mulai geser sedikit. Kenapa? Karena engkau mulai takut kurang dan kehilangan. Ini bukan fitnah biasa ya ikhwah. Makanya semakin orang banyak harta, fitnahnya adalah semakin kepingin nambah semakin besar. Ambisius buat nambahnya bukan ringan, lebih besar lagi. Dan semakin takut kehilangan. Ujung-ujungnya apa? Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kalian bakal binasa kayak orang dulu binasa. Umatnya para nabi yang dibinasakan sama Allah rata-rata di puncak dunianya, bukan orang miskin. Kita harus paham itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anu tahu nggak, kalau Allah ingin membinasakan suatu kaum, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan mereka puncak dunianya, bukan dikasih miskin. Jangan salah. Setiap adab yang terjadi, kita akan tahu muaranya kemana. Coba lihat baik-baik. Allah mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat 16. Kata Allah SWT, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Allah menjelaskan, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidupnya mewah di negeri itu. Istilah kata mewah, ini kaya atau miskin? Hah? Kaya. Nggak ada istilah mewah itu pas-pasan atau miskin. Mewah itu kaya. Jelas? Tetapi mereka durhaka kepada Allah. Allah suruh taat orang-orang yang kaya tadi. Allah jadikan yang mereka yang kaya yang berkuasa. Begitu mereka disuruh taat, mereka malah durhaka sama Allah SWT. Maka sudah pantas berlaku ketentuannya Allah SWT. Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa Allah akan perbanyak jumlahnya, jumlah orang kayanya. Begitu banyak, semakin banyak, tambah bangkang dihancurin habis. Itu prinsipnya. Makanya ada istilahnya, kalau engkau tinggal di sebuah daerahnya makmur, subur, tapi ahli maksiat, mendingan hijrah sebelum kena adab juga kita. Karena di saat itu terkadang prinsip agama kita akan mulai pudar dan geser gara-gara ngelihat iming-iming harta. Berapa banyak dai yang melenceng dari prinsipnya karena kena duit. Itu realita. Bahkan kalau orang mengatakan kenapa sih banyak kaum muslimin ribut, orang sering ribut bukan karena pendapat ya ikhwah, tapi karena pendapatan terkadang. Itu kenyataan. Fitnah harta itu ngerikan luar biasa. Gara-gara harta orang bisa berubah prinsip dari hak. Terkadang yang hak jadi samar, yang batil engkau akui menjadi perkara yang hak. Seakan-akan hanya ingin mendapatkan sedikit dunia,
Ini yang terjadi. Kemudian yang berapa? Yang berapa? Tiga. Oke. Yang ketiga, ketika berbicara tentang permasalahan harta, maka ketahuilah orang yang kena fitnah harta dan lupa mati bukan sekedar orang muda, tapi orang tua pun bisa kena penyakit itu. Sampai dia lupa bahwa dia akan mati. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, dikatakan qalbun syekhun syabun ala hubbithnain, hubbul aishi wal mal. Nabi SAW menjelaskan masih ada orang yang berumur sudah tua tapi ngerasa seperti anak muda jiwanya. Bahkan orang tua ini kalau diingetin, berapa umurmu sekarang? Ya jangan tanya umur lah, lihat fisik saya kayak anak umur 20 tahun, lupa diri dia. Gara-gara masih cinta sama dua hal, hubbul aish, cinta sama hidup. Makanya kadang-kadang semua yang berbau awet muda dikejar sama dia. Pokoknya intinya awet muda. Dan yang kedua, cinta harta. Dua perkara ini membuatmu kau lupa ajalmu bakal sudah dekat. Subhanallah. Dan ini realita ya Allah. Makanya harta itu memudarkan realita hidup seseorang. Ketika dia sudah mau dekat sama Allah secara jelas, umurnya bertambah tua, ubannya ngingetin dia bahwa dia sudah mendekati ajal. Allah itu kasih kita peringatan berupa uban. Jadi bagi orang yang sudah keluar ubannya, maka banyakin tobat sama Allah Azza wa Jalla. Karena uban ini ya di antara peringatan bahwa kita ini sudah tua, sudah banyak-banyak kita untuk mempersiapkan kematian. Makanya, tapi begitu kita lihat harta, maka seakan-akan semua itu terlihat samar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian fitnah yang berikutnya, yang keempat, harta itu menjadi sumber permasalahan terkadang. Kenapa? Karena ketika manusia melihat harta sebagai tolak ukur, bahkan kadang-kadang ya ikhwah, kita kalau disuruh milih ya, mau jadi kaya bersyukur atau miskin sabar? Ustaz, kaya bersyukur Ustaz. Pokoknya paling enak sudah. Bahasa mudanya sampai ada istilah hayalan ya. Muda, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ngimpi. Itu hanya hayalan seseorang. Karena pada prinsipnya Allah nggak akan pernah buat orang jadi kayak gitu. Ya, makanya di sini ada sebuah penjelasan. Pernah ditanya para ulama, mana yang lebih utama, kaya syukur atau miskin sabar? Syekhul Islam Taimiyah mengatakan yang paling afdol bukan itu dua-duanya, tapi yang paling afdol adalah bertakwa sama Allah SWT. Bukan kaya bersyukur dan miskin sabar, yang takwa sama Allah itu yang paling afdol. Mau kau kaya miskin kalau kau nggak bertakwa percuma. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah mengatakan in akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya pernah Imam Syafi'i ditanya, dan ini dinukil oleh Imam Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya. Beliau pernah mengatakan bahwa sa'ala rajulun Syafi'i, seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i, ya Aba Abdillah, ayyuhuma afdal? Wahai Abu Abdillah, mana yang paling utama? Rajulun yumakinallahu ta'ala fayashkur au yubtala bisyarri fayasbil. Orang yang dimuliakan sama Allah kemudian bersyukur, atau dikasih ujian susah kemudian bersabar. Ada sebuah prinsip yang kita harus pahami dengan baik. Masing-masing gak akan pernah mendahului sesuai dengan tatanan yang Allah kasih. Kata Imam Syafi'i, la yumakin hatta yubtala. Gak mungkin Allah memuliakan seorang hamba sebelum Allah uji mereka. Prinsipnya yang datang duluan cobaan, baru kemuliaan. Makanya kalau membaca sirahnya para nabi, jangan dari belakang. Kalau antum baca dari belakang, terakhir sendiri, maka antum baca enak-enaknya toh. Baca dari awal, susahnya dulu. Karena menjadi sebuah aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setiap orang yang dimuliakan pasti diuji di awal. Itu pasti, nggak mungkin nggak. Kama ibtalallahu Nuhan wa Ibrahim wa Muhammad dan salawatullahi alaihi ajmain. Sebagaimana Allah menguji Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad salawatullahi alaihi ajmain. Falamma sabaru makannahum. Tatkala mereka bersabar, baru Allah akan muliakan mereka. Itu sudah prinsip. Jadi engkau nggak akan pernah tertempa sehingga menjadi orang bertakwa kalau engkau nggak melewati ujian. Makanya Allah mengidentikan surga dengan cobaan. Dalam surah Al-Baqarah 214 Allah katakan am hasibtum an tadkhul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzil. Apakah kalian mengira bakal masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana orang-orang sebelum kalian? Artinya semua penghuni surga pasti diuji sama Allah Azza wa Jalla. Pasti melewati sesuatu yang nggak enak, pasti melewati sebuah cobaan. Itu pasti dan sebuah ketetapan yang nggak bakal berubah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat terus berarti pertanyaan sekarang, mana yang lebih enak? Kaya bersyukur atau miskin sabar? Langsung sepi ya langsung. Awalnya semangat kaya bersyukur Ustaz. Begitu tanya lagi berubah semua. Intinya satu, yang bertakwa. Ingat baik-baik. Bukan kaya syukur miskin sabar, yang bertakwa sama Allah. Tujuanmu takwa. Ketika takwamu nyampe, engkau akan mendapati semua enak. Mau kaya, mau miskin, semua enak. Karena kaya miskin bukan pencapaian, tapi takdir. Paham? Kaya miskin itu takdir. Ya ikhwah, terkadang kita dapetin, kita punya teman ranking 1 dari atas. Begitu dia di saat dia berusaha untuk mencari nafkah, subhanallah jadi anak buah. Yang ranking 1 dari bawah jadi bos. Allah yang tentuin mana yang kaya, mana yang miskin. Karena masing-masing sesuai dengan porsi yang dia bisa hidup. Terkadang orang yang Allah berikan miskin, kalau dia dikasih kaya bisa jadi lebih stres lagi. Terkadang orang yang kaya kalau dikasih sama Allah miskin, dia nggak bisa hidup. Allah tahu mana yang bisa melewati hidupnya dengan baik, bukan diri kita. Sampai Allah mengatakan wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian nggak tahu mana yang terbaik buat kalian. Allah yang tahu. Ini yang kita harus pahami dalam kita melihat sebuah kehidupan. Kemudian kita harus paham bahwa ternyata orang itu begitu cinta sama dunia. Efek yang berikut yang kelima ya, akan membuat mereka lupa sama hidayah dan pahala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Takatsur ayat 1 sampai 2, Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian disibukkan dengan kecintaan kalian terhadap dunia dan juga kesenangannya serta perhiasannya sehingga kalian lupa untuk mencari pahala akhirat. Kapan mereka sadar butuh pahala? Pada waktu dicabut nyawanya baru sadar saya butuh pahala. Telat. Makanya orang kalau sudah fokus sama harta bisa nutup hidayah. Ini nggak terasa ya ikhwah. Dia sibuk dengan angan-angannya sampai lupa kalau ajalnya sudah dekat. Masih sibuk mikirin, gimana tagihan saya sudah selesai belum? Padahal dia sudah di atas kasur. Bagaimana? Yang fulan sudah bayar utang belum? Bagaimana hasil hari ini? Engkau sibuk dengan mengatakan semua itu, padahal begitu engkau mati selesai semuanya. Sampai Ibnu Sammak pernah mengingatkan kita semua, habbadat dunya fi yadik. Coba kalau kita punya berangan-angan nih, kita bicara realita, berangan-angan. Bayangin kata Ibnu Sammak, dunia itu ada di genggaman. Di genggamanmu, bahasa mudahnya, dunia seisinya punyamu sudah. Taruh. Ya. Wa mithluha tammu ilaik. Seperti dunia ya, dikumpulkan di tanganmu, berarti engkau punya 2 kali lipatnya dunia, selesai. Wa habbatal masyriqi wal maghribi yaju ilaik. Sampai dari timur sampai barat semuanya datang kepadamu, ngapain? Setoran. Ada istilahnya dunia kalau orang baru nikah milik berdua. Ini punya sendiri sudah. Fajah al-maut, datang mati. Famada fi yadik. Sisa apa di tanganmu? Enggak ada. Enggak ada. Ada sisa. Kain kafan. Semua duitmu lari kemana? Enggak ke tanganmu sama sekali. Makanya ya ikhwah, prinsip yang keenam, ketika engkau ingin menyadari mana hartamu, maka Nabi SAW mengatakan, yaqulul abdu mali mali. Seorang hamba mengatakan hartaku hartaku. Maka kemudian kata Nabi SAW, innamalahu min malihi thalath.
hartanya dia nggak keluar dari 3. 1, ma'akala fa'afna, yang dimakan habis. Kalau belum dia makan masih ada bentuknya, begitu masuk mulut nggak ada bentuknya, sudah selesai. Malah bisa fa'abla, yang dia pakai, mau pakaian, kendaraan, semuanya bakal usang, kok ganti bakalnya. Nggak mungkin kau pakai seumur hidup. Yang ketiga, ini yang hartamu sebenarnya. Ma'atafaktana, yang engkau berikan maka itu akan menjadi milikmu. Selain 3 ini, kata Nabi SAW, famasi wadarik fahuwa dahibun wa tarikuhu linnas. Selain 3 ini ada 2 kemungkinan. Bisa pergi dari dirimu. Ketika engkau hidup tiba-tiba diambil orang dan sebagainya. Apapun alasannya, intinya pergi dari dirimu. Sudah. Au tarikuhu linnas, atau kemungkinan keduanya engkau tinggal buat manusia. Kapan? Meninggal dunia. Selesai. Makanya ya ikhwah, sering orang itu mengatakan, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anak punya simpanan emas 1 kilo. Ingat, simpanan emas 1 kilo belum tentu hartamu, karena belum kau pakai. Ustaz, anak mau pakai 15 tahun lagi. Bisa jadi 15 tahun lagi baru jadi hartamu. Sekarang belum. Makanya jangan pernah bangga sama duit di rekening. Engkau ngaku-ngaku jadi hartamu. Subhanallah, pas mau dipakai ternyata hilang. Dengan apapun alasannya. Intinya belum hartamu. Karena selama belum terjadi 3 hal ini, maka belum jadi punyamu. Udah. Paham? Makanya jangan ngaku-ngaku. Kalau engkau sayang dengan hartamu, jawabannya manfaatin di jalan Allah, baru jadi milikmu selamanya. Allah balas dunia akhirat. Itu hartamu sebenarnya. Kalau enggak. Kemudian ya ikhwah, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang berbicara tentang dunia, enggak lepas dari 5 hal. Dunia ini cuma muter di 5, enggak keluar dari 5. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hadid ayat 20, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ib wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Allah nyebutin 5 hal. Yang orang lihat dunia keluar cuma 5 hal ini aja. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah, kata Allah Subhanahu wa taala, enggak keluar dari 5. Yang pertama permainan. Orang kalau sudah fokus sama dunia, judulnya menang atau kalah. Nggak ada orang kemudian mana yang beruntung, mana yang enggak. Mulai pudar kata-kata itu. Yang ada engkau menang atau kalah. Seakan-akan seperti orang bermain antara menang sama kalah. Yang kedua, engkau melihat dunia yang ada lalai. Lalai terhadap apa? Terhadap Allah Azza wa Jalla. Makanya ya akhwah, antum tahu nggak? Orang yang paling khusyuk ibadah sama Allah ketika Allah takar rizkinya dia, maka di saat itu dia sadar pemberinya adalah Allah. Namun ketika mulai duniamu ngerasa aman, engkau mulai berat untuk salat dan ibadah. Makanya yang beruntung itu yang Allah kasih cukup, bukan berlebih. Nabi SAW mengatakan, qad aflaha man aslam wa ruziqa kifafan wa kana Allah bima atah. Beruntung orang yang masuk Islam, diberikan rizki cukup. Rasulullah nggak ngomong berlebih, dan merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Itu keberuntungan. Tapi begitu engkau dapat berlebih, subhanallah, disuruh saat nanti, santai dulu, kan belum komat, ngerasa bahwa duniamu lagi aman. Karena ingat, Allah memberikan rizki itu 2 jenis. Coba koreksi dirimu, banyak dapat yang ketebak atau enggak. Sedangkan pertolongan Allah dalam bentuk kebaikan adalah yang enggak ketebak. Makanya orang itu begitu dapat sesuai tebakan, mereka mulai jenuh. Orang kafir itu sama Allah, kenapa mereka stres ngadepin hidup? Karena semuanya dikasih sesuai tebakan. Apa yang mereka sangka dikasih. Itu justru buat mereka jenuh dalam hidup. Allah paling kayak gini, bener. Paling kayak gini, engkau nggak akan pernah lihat hidup ini indah, tambah sempit ya. Tapi orang mukmin, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makanya coba belajar dari orang dulu ya, orang dulu yang mereka ngajarin ke anaknya dengan mengatakan, "Nak, bapakmu nggak bangga kalau kau dapat rezeki yang haram. Tapi bapakmu bahagia ketika engkau mendapatkan yang halal. Bapakmu nggak bangga engkau ranking 1 di kuliahmu.
tapi bapakmu bahagia ketika engkau dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Coba orang dulu kalau ditanya yang anaknya 11-12 biji, 12 anak ya, dengan satu ibu satu bapak, kemudian ditanya nih seorang cucu nanya ke kakeknya, lu coba pernah ngetes nggak? Kayak gimana caranya membesarin 12 anak? Jawaban mereka apa? Cucuku, wallahu a'lam bishawab. Saya nggak pernah tahu. Kenapa? Pas butuh, pas Allah kasih. Makanya mereka jaga urusannya sama Allah. Di saat Allah panggil, mereka semua berhentiin aktivitas. Mereka dahuluin Allah Azza wa Jalla, dan mereka nggak pernah stres urusan kerja. Padahal kerjanya apa? Kadang-kadang datang ke ladang nyangkul berangkat pagi. Sebelum zuhur sudah pulang. Kalau belum selesai, besok nggak ada orang nyangkul lembur jam 6 malam nyangkul. Ada? Orang sekarang sudah lembur akhir bulan bayar utang lagi. Kenapa? Syekh Sa'ad Sisri menjelaskan kenapa orang sekarang mereka ngerasa hidupnya tambah sempit. Padahal kalau dari sisi kerja tambah gampang. Karena mereka mulai mengambil yang haram. Maka Allah sempitin hidup mereka. Disempitin. Jadi hidupnya semua yang mereka prediksi. Rizkinya sama, akhirnya mentalnya jadi tambah ketakutan. Kalau orang dulu enggak ya ikhwah. Kalau ditanya wallahu alam bishawab. Kalau orang sekarang ditanya sudah punya anak satu, ditanya gimana punya anak satu? Ya Allah, mau lahiran ngos-ngosan cari dana ke sana ke sini, begitu lahir nih anaknya sakit gini, begitu gini. Engkau semua curhat punya satu anak, semua yang kau sebutin masalah semua. Orang dulu 12 anak ceritanya enak-enak. Dia nggak teriak masalahnya. Karena mereka Allah berikan anugerah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Intinya ketika engkau mendapatkan rezeki sesuai dengan prediksi, banyakin tobat sama Allah. Karena itu bukan sebuah anugerah. Tapi terkadang masalah datang dari situ. Engkau akan mulai sempit karena engkau ngerasa semua datang dari usaha. Bukan datang dari pemberian Allah Azza wa Jalla. Makanya Qarun ketipu. Ketika ditanya dengan sombongnya dia mengatakan innama utitu ala ilmin ini. Allah mengatakan semua yang aku dapatkan dari ilmu yang aku punya. Seakan-akan semua hasil usahamu. Itu yang dikatakan. Nah, akhirnya apa? Jadi tambah pelit. Tapi kalau orang yang hidupnya, mereka ketika ditanya rezekinya wallahu a'lam bishawab, mereka nggak pernah takut ngasih orang. Nggak akan pernah takut berbagi. Karena Allah yang ngasih, bukan dirinya. Ini prinsip masalah harta. Kemudian berbicara sesuatu yang nggak enak dari harta. Fitnahnya yang terakhir adalah terkadang orang yang fokus terhadap dunia justru penderitaan akan mendatangi mereka satu demi satu. Apa saja penderitaan yang mereka dapatkan? Yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Beliau mengatakan muhibbud dunya la yanfuku minats thalath. Para pecinta dunia enggak akan pernah lepas dari 3 masalah. Yang pertama adalah hammun lazim, kegelisahan yang terus-menerus. Orang kalau sudah cinta sama dunia, jawabannya engkau bakal gelisah. Bahasa mudahnya kayak orang digantung antara dapat atau tidak. Gelisah terus. Bayangin, kadang-kadang orang mulai usaha, mulai mikir, kalau rugi gimana ya? Kalau nggak jalan gimana? Engkau dihantui terhadap prediksimu sendiri. Padahal Allah yang menentukan, bukan dirimu. Engkau lupa sama pemberinya. Tapi engkau fokus sama siapa? Sama dirimu sebagai orang yang seakan-akan akan mendatangkan peluang. Yang kedua, ta'abun daim. Engkau akan terus capek. Capek hatimu, capek fisikmu. Makanya Allah adab orang yang ditolak ibadahnya sama Allah, para penghuni neraka identik dengan capek hidupnya. Sebagaimana Allah mengatakan amilatun nasibah. Mereka beramal susah payah, beramal soleh tapi mendapatkan letih saja. Karena tertolak semuanya. Dan nasab itu letih di tengah amal. Lagi beramal tengah-tengahnya engkau ngerasain capek. Engkau lagi sholat engkau mulai ngerasain capek. Begitu tanda bahwa Allah menjauhkanmu dari hidayah. Karena para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya, mereka merasakan nikmat di tengah amal, bukan merasakan capek di tengah amal. Koreksi diri kita. Makanya Allah buat capek terus hidup. Bahkan hartamu banyak, gimana hari ini? Rugi. Kenapa? Cuman dapat untung 10 juta. Subhanallah. Loh, terus biasanya berapa ya? Biasanya 25
20-25 juta, engkau mulai pudar hidupmu. Makanya capek kan? Capek. Dan yang terakhir adalah khosaratul la taqdi, kerugian yang gak pernah berhenti. Rugi duniamu, rugi akhiratmu. Karena semuanya Allah SWT tolak. Dengan apa? Terkadang Allah wujudkan semua keinginan duniamu, tapi Allah adab hatimu dengan dicabutnya ketenangan. Itu menjadi sumber capek hidup. Hati-hati masalah ini ya akhwah. Makanya kemudian kata Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani akan muncul dari orang yang banyak angan-angan terhadap dunia, yaitu malas mengerjakan ketaatan. Ini efeknya. Kemudian yang kedua, mereka bakal nunda-nunda tobat karena sibuk dengan urusan dunia yang belum selesai. Yang ketiga, ambisi terhadap dunia. Dan yang keempat, lupa sama akhirat. Dan yang terakhir adalah hatinya tambah keras. Lalu bagaimana cara menghadapi semua masalah ini? Sudah masuk? Belum? Berapa menit lagi? 3 menit, subhanallah. Oke. Intinya ya akhwah, kalau kita mau lepas dari semua penatnya dunia, jawabannya yang pertama kali kuncinya adalah engkau harus ridho terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla yang disebut dengan qanaah. Pernah Ibnu Battal menjelaskan qanaah itu intinya kemana? Ridho bi qada'illahi ta'ala wa taslimu li amrihi ilman annama indallahi khairun lil abrar. Pertama, ridho dengan ketetapan Allah dan berserah diri terhadap keputusan Allah dengan engkau meyakini bahwa semua yang Allah putuskan yang terbaik buat hambanya. Selesai. Kalau kita melihat ini, maka engkau nggak akan pernah panik dengan duniamu apapun yang terjadi. Jawabannya, Allah itu kasih rezeki kita cukup, nggak ada yang nggak cukup. Yang engkau pikirkan kenapa orang mulai nggak cukup, bukan nggak cukup sebenarnya, tapi takut nggak cukup. Gara-gara engkau mulai mikir minggu depan gimana, minggu depan belum tentu punyamu. Jangan engkau pikirkan, yang engkau syukurin hari itu, bukan besok minggu depan. Itu prinsipnya. Orang yang qanaah, mereka bersyukur tiap hari. Dan orang yang mulai melirik minggu depan, bulan depan, mereka nggak akan pernah merasa cukup apapun yang Allah kasih. Jelas? Ini poin yang pertama. Insya Allah kedua, ketiga, dan keempatnya saya akan jelaskan di setelah sholat. Insya Allah bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari buruknya fitnah dunia, dan mudah-mudahan Allah tutupi kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi sedikit tentang bagaimana cara kita menghadapi dunia ini dengan baik. Ada sebuah penjelasan Nabi SAW inti tentang kaya sebenarnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dikatakan laisal ghina an kathratil ard. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta, walakinnal ghina ghina nafs. Akan tapi yang disebut dengan kaya adalah kaya hati, di mana merasa cukup dan puas terhadap apa yang Allah berikan. Itu disebut dengan kaya. Karena seseorang itu kalau sudah jiwanya miskin, itu jauh lebih mengerikan daripada orang yang miskin hartanya. Begitu jiwanya miskin, seberapa banyak pun yang dia punya, tetap dia akan minta belas kasihan manusia. Untuk apa? Untuk memperhatikan dia, belas kasihan manusia. Untuk memuji dia, belas kasihan manusia. Untuk mengatakan dia baik-baik saja. Subhanallah. Banyak hal yang seakan-akan engkau dengan hartamu hanya sekedar pajangan saja, bukan sebagai sebuah manfaat. Makanya sering orang mengatakan, kalau saya punya harta saya bisa ini dan itu. Itu teori. Allah yang menentukan prakteknya. Apakah kau mendapatkan sesuai keinginanmu atau tidak? Berapa banyak orang yang punya banyak harta tapi manfaatnya Allah kecilkan karena Allah ambil keberkahannya. Karena inti banyaknya sesuatu tidak diukur dengan jumlah, tapi diukur dari manfaat. Kalau engkau punya banyak hal, bahkan coba, pernah nggak kita merenungi konsep hidup kita yang selama ini kita jauh dari Allah Azza wa Jalla? Begitu engkau punya banyak harta,
Namun apa yang menjadi keinginanmu akan tertunda karena engkau takut kalau nanti berkurang. Akhirnya apa? Semua jadi hanya sekedar pajangan. Tahu pajangan? Hiasan toh. Duitmu di rekening sekian, engkau punya ini punya itu, tapi gak ada manfaatnya sama sekali. Tapi ketika engkau diberikan oleh Allah keberkahan, maka semua hal yang engkau anggap kecil bisa jadi besar. Dan engkau akan bisa mendapatkan manfaat dari semua itu. Karena inti semuanya adalah manfaat, bukan jumlah. Jelas? Makanya pernah Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, standar cukup menurut Nabi SAW itu simpel. Poin yang kedua, engkau harus paham standar cukup. Cukup itu adalah bukan bicara tentang jumlah, tapi cukup itu bicara apakah engkau bisa makan hari itu, apakah engkau sehat, apakah engkau aman. Itu cukup, itu standarnya Nabi SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Albani, man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafiyan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi ka'anna ihzat lahu dunya bihadafirah. Barang siapa yang pagi harinya aman di rumahnya, sehat badannya, punya makan buat hari itu, indahu qutu yaumihi, dia punya makan hari itu, seakan-akan dia punya dunia dan seisinya. Allah kasih lengkap sudah. Yang kau cari apa lagi? Ustaz, besok gimana? Besok itu Allah yang tentukan. Makanya engkau syukuri tiap hari jadi orang kaya. Itu realitanya. Engkau lupa hari itu, engkau jadi orang miskin. Walaupun hartamu tinggal tulis, bahasa mudahnya kayak gitu, tetap jadi orang miskin. Makanya ada sebuah penjelasan yang sangat luar biasa. Kita kalau minta sama Allah, jangan minta banyak harta. Permintaan terbesar itu minta selamat, minta dimaampunin sama Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah kasih kita selamat, apa yang Allah berikan kepada kita akan semua jadi selamat. Makanya Rasulullah SAW pernah dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dikatakan sallallahu al-afiyah, al-afwa wal afiyah. Minta sama Allah ampunan dan keselamatan. Kenapa? Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakin khairum minal afiyah. Karena pada prinsipnya seseorang itu tidak akan diberikan oleh Allah SWT yang paling baik setelah keyakinan. Kita bicara iman, setelah keyakinan yang jauh lebih baik daripada selamat. Makanya pernah Abbas ibn Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah SAW, minta sama Nabi SAW doa apa yang terbaik. Kata Rasulullah, ya Abbas, ammi Rasulullah SAW, wahai Abbas pamannya Rasulullah, minta keselamatan dunia akhirat. Karena Allah kalau jamin kita selamat, semua yang Allah kasih buat kita jadi baik. Tapi justru sebaliknya, ya ikhwah, ada sebuah perkataan ulama tentang semua yang tercela dari dunia hanya berporos terhadap satu hal. Apa itu? Disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani dalam kitabnya Subul Salam. Ketahuilah sesungguhnya yang tercela dari urusan dunia apa yang menjauhkanmu dari Allah, dari kewajibanmu sama Allah Azza wa Jalla, dari hal-hal engkau mentaati Allah. Semua yang menjauhkanmu dari Allah semua tercela, walaupun itu engkau anggap baik. Selesai. Dan semua yang baik dari dunia yang mendekatkan dirimu sama Allah. Jadi sekarang kalau engkau mengatakan yang kau dapetin baik, coba lihat manfaatnya. Tambah dekat atau tambah jauh? Kalau tambah dekat berarti baik beneran. Tapi kalau tambah jauh berarti buruk buatmu. Jelas. Ini barometer yang paling mudah. Makanya syukuri yang Allah kasih, dengan engkau bisa deketin kepada Allah, maka itulah kenikmatan yang sebenarnya. Yang berikutnya ya, yang ketiga, coba orang yang qanaah itu, orang yang mereka dikasih sama Allah hidayah, selalu melihat ke bawah dari sisi dunia. Dan jangan coba-coba lihat ke atas. Sekali engkau sedikit melihat ke atas, semua yang kau punya ngerasa gak cukup dan kurang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya,
Yang diriwayatkan oleh Imam Majah, disahkan oleh Imam Al-Albani, dikatakan kata Rasulullah SAW, undur ila man huwa asfala minkum, lihat ke bawah. Orang yang paling bawah di antara dirimu itu lihat kondisi. Wala tandur ila man huwa fawqakum, jangan pernah lihat ke atas. Walaupun itu cuman punya kenikmatan satu lebih di antara dirimu. Satu tok aja. Jangan kau lihat ke atas, lihat ke bawah. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa innahu ajdar alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Karena prinsipnya itu lebih pantas buat kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Bahkan sampai Nabi SAW mengatakan, aqillu dukhul alal aghniya, sedikitlah kalian mengunjungi orang-orang kaya, jangan sering-sering, supaya tidak meremehkan nikmat Allah. Karena kalau kita keseringan kunjungin orang kaya, mulai ngerasa, ya Allah, ternyata saya punya cuma sedikit, nggak seberapa, nggak bakal bersyukur dirimu. Ya, saat anak kaya ngunjunginya lebih kaya, ya itu yang membuat penyakit dirimu. Akhirnya ngerasa semuanya jadi kurang. Karena selalu studi banding, bahasa gampangnya. Ini yang terjadi ya ikhwan. Makanya disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam mengatakan, ketenangan hati tidak akan pernah tercapai kecuali dengan memiliki cara pandang yang baik dan merasa cukup dengan rezeki yang Allah bagikan. Karena kalau seorang hamba membuat dirinya merasa cukup dan mengingat perasaan dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan merasa tentram dan tenang dalam hidupnya, nggak bakal gelisah. Tapi kalau kita mulai ngelihat ke sebelah, oh dia kok bisa kayak gini ya, contoh, kok istrinya kok ngomongnya lebih lembut daripada istri anak, waduh, habis antum di situ. Ingat ya ikhwah, ya, terkadang orang itu nggak sadar dan nggak tahu bagaimana dalamannya keluarganya orang. Contoh, pas ada tamu ngomongnya, ya gimana ya, itu anak-anak gimana, begitu tamunya pulang langsung, tadi kenapa kok nggak perhatiin anak-anak, sudah saya kasih tahu sinyalnya tapi tetap aja nggak perhatiin, dari dulu kayak gitu. Wah subhanallah, antum nggak tahu dalamannya orang, yang kita tahu cuma luarnya doang, betul nggak? Kita nggak tahu bagaimana dalamannya. Makanya Allah kasih masing-masing sesuai porsinya, jangan coba-coba ngintip ke sebelah, selesai. Kalau nggak mau hidupmu terus ngerasa sempit-sempit tambah sempit. Ya. Bahkan kemudian ya ikhwah, ketika seseorang mulai lihat ke atas, maka dia akan mulai merasakan miskin tambah miskin. Kata Imam Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim, dikatakan mangkal taliban di ziyadah fama yastaghni bima ma'ahu falaysa al-ghina. Siapa yang minta tambahan dan gak pernah ngerasa cukup, dia gak pernah lihat yang Allah kasih itu gimana, tapi yang dia lihat kurang, maka dia bukan orang kaya. Karena subhanallah, ada seseorang namanya Ibnu Alan, dia menjelaskan, sebagian orang dulu mengisahkan, pada saat aku bergaul dengan orang kaya, aku merasa sedih karena ngelihat rumahnya luas, mewah, saya nggak punya. Tapi begitu bergaul sama orang miskin, hatiku istirahat. Makanya sering-sering gaul sama orang yang nggak punya, biar terus istirahat jiwamu. Kalau keseringan gaul sama orang kaya, maka hatimu tetap ngerasa susah walaupun gajimu 3 digit. Jelas? Karena salah bergaul. Kalau mau bersyukur, bersyukurlah bergaul sama orang yang apa adanya, tenang kita. Dan yang terakhir, orang yang beruntung itu bukan yang banyak harta, kemudian bukan berarti, Ustaz, berarti kita nggak boleh jadi orang kaya. Siapa bilang? Kata Rasulullah, nggak apa-apa jadi orang kaya, satu syarat. Nabi SAW mengatakan hadis Imam Majah, Imam Ahmad, dikatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Nggak apa jadi orang kaya asal bertakwa. Kalau engkau bertakwa, apa yang Allah kasih kepada dirimu engkau bisa manfaatin. Tapi kalau engkau nggak bertakwa, semua yang Allah kasih semua nggak bisa manfaat. Tapi Rasulullah ngingetin, wasihah khair minal ghina liman ittaqa. Sehat itu jauh lebih baik daripada kaya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan para ulama mengklasifikasikan kenikmatan terbaik dan terburuk dunia ya. Kenikmatan terbaik yang Allah kasih sehat. Kenikmatan terburuk yang Allah kasih harta. Kalau nggak percaya,
Banyak orang yang duitnya banyak dipamerin. Bahkan satu prinsip pegang, orang yang pamer nggak bahagia. Sudah. Kalau bahagia nggak mungkin pamer. Korun, makanya dia stres dengan hartanya nggak bisa manfaat apa-apa, dipamerin ke orang biar dapat komentar. Beruntunglah ini dan lain sebagainya. Seakan-akan komentar orang nutupin kekurangan dirinya. Dia tuh cari orang buat muji. Makanya orang pamer nggak bahagia. Antum kalau punya teman pamer, berarti antum coba korek, akan muncul kata-kata saya masalah ini dan itu. Masalahnya dia lebih ngeri daripada kenyataan yang kau lihat. Makanya Allah siksa orang itu pakai hati, bukan casing. Paham? Casingnya nggak kelihatan, jiwanya kelihatan semua. Kebayang aslinya dia. Makanya kenikmatan terburuk yang Allah kasih paling rendah adalah harta. Orang kafir dikasih hartanya juga. Itu kenyataannya ya ikhwah. Tapi dari semua itu yang paling baik watibun nafs minan naim. Ujung-ujungnya adalah hati yang bahagia adalah bagian dari nikmat. Nikmat terbesar adalah kebahagiaan jiwa. Mau hartamu pas-pasan, mau engkau kaya, kalau engkau bahagia, maka seakan-akan Allah berikan engkau hidup sebenarnya. Jelas, inilah kenyataannya ya ikhwah. Karena orang yang bertakwa, dia akan tahu letaknya harta dan bagaimana cara memanfaatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup ada pertanyaan, silakan. Ada? Oh iya, betul. Iya. Kenapa orang yang hanya menyimpan emas katakanlah itu yang telah mencapai nisabnya itu dikenakan diwajibkan untuk zakat? Oke. Apakah tujuan tersebut agar kaum muslimin tidak berbuat? Masya Allah. Ya ikhwan, harta yang belum dipakai itu belum tentu jadi miliknya dia. Itu benar secara hakikat. Nyatanya iya. Tapi kenapa kok dikenain zakat? Ya ikhwah, antum harus paham dengan baik. Yang pertama, orang itu ketika sudah mulai perhitungan, maka akan jauh dari namanya iman. Mukmin sama orang pelit itu kayak air sama minyak. Paham? Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, la yajtami'u syuh wal iman fi qalbi abdin abada. Nggak akan pernah berkumpul di jiwa seseorang antara pelit sama iman. Nggak ketemu. Makanya setiap orang yang yakin sama Allah, mereka nggak akan pernah takut untuk ngeluarin hartanya. Setiap orang yang pelit nggak akan pernah yakin sama Allah. Itu satu. Yang kedua, Allah jadikan sedekah sebagai bukti keimanan. Makanya Nabi SAW mengatakan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Bukti kalau engkau tuh yakin sama Allah atau enggak. Makanya kalau kita dihisab sama Allah lewat apa? Yang kita dapetin dan kita manfaatin kemana? Itu semua bakal dihisab. Tapi realita yang bakal jadi punyamu setelah engkau manfaatin baru kemudian apakah jadi punya atau tidak. Sebelum kau manfaatin maka realitanya belum tentu. Supaya manusia itu memahami bahwa semua adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha dirinya murni. Jelas? Paham? Makanya setiap kita nyimpen, Allah menginginkan kita untuk keluar sebagai bukti keimanan. Supaya engkau percaya atau tidak sama Allah. Dari situ kayak kebelah manusia. Kalau orang yang satunya keluar dalam kondisi susah jiwanya, kalau kurang gimana, kalau saya nggak punya apa-apa, nanti orang, subhanallah, nanti orang nggak akan pernah perhatikan saya. Sekarang miskin-miskin aja sendiri, orang nggak akan pernah peduli sama saya. Tapi giliran kaya saya dideketin. Ya ikhwah, dari dulu sampai kiamat pemberinya cuma satu, Allah. Makanya orang yang ragu sama Allah dan dia pelit, mereka akan jauh dari melakukan kewajiban. Makanya Allah perintahkan buat keluar zakat supaya membuktikan dia yakin atau tidak terhadap Allah Azza wa Jalla. Jelas? Oke. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Ya. Gimana caranya merubah takdir Allah supaya doa sampai tiap kita itu bisa merubah kita yang pertama nggak punya menjadi punya, Nah, terus bisa menambah
bisa menambah kekuatan kita sama Allah. Masya Allah. Dengan kita beriman lebih bertakwa. Masya Allah, barakallahu fikum. Ustaz, gimana caranya merubah takdir Allah? Kan katanya, saya tambahin, katanya doa itu merubah takdir katanya. Memang realitanya, ya. Ketika orang berbicara masalah doa, betul nggak doa itu merubah takdir? Nabi SAW menjelaskan di dalam hadisnya tentang permasalahan doa. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dihasankan oleh Imam Albani, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Pertanyaannya, maksudnya apa? Kita harus paham dari titik ini. Jelas disebutkan oleh Ali Al-Qari, seorang ulama, dalam kitabnya Mirqatul Mafatih. Beliau mengatakan bahwa hadis ini maknanya doa itu menjadikan segala urusan masalah yang awalnya terlihat susah jadi gampang. Hidup kita ini gak keluar dari takdir ya ikhwah. Tapi ketika kita berdoa, Allah jadikan semua gampang. Intinya di situ. Seakan-akan takdir itu berubah, padahal gak berubah. Tapi Allah mudahin kita melewatinya. Itu yang dimaksud. Selama ini dari gak punya ke punya. Pikiran kita tuh indah. Saya punya ini. Kalau seandainya sering orang gini, Ustaz, anak kalau seandainya jadi orang kaya nih, anak sedekah sana sini, semua yang nggak punya dari teman-teman anak kasih biar mereka nggak susah. Itu teori. Begitu engkau kaya beneran, mana katanya mau ngasih? Belum nyampe, anak masih baru segini. Belum nyampe lagi, sampai mau meninggal masih belum nyampe harta anak. Itu kenyataan terkadang. Karena yang ngasih hidayah untuk kita bisa berbuat baik adalah Allah, bukan angan-angan diri kita. Makanya jangan tertipu. Setan itu pinter. Setan itu jebak orang lewat angan-angannya. Bahasa mudahnya sampai ulama mengatakan engkau diikuti di 99 pintu kebaikan. Begitu 100-nya dijebak. Hati-hati. Makanya apa yang Allah mudahin buat kita, itu yang kita syukuri. Karena belum tentu kita keluar dari apa yang Allah mudahkan, belum tentu kita bisa melewati hidup itu. Belum tentu. Makanya bentuknya syukuri, semua jadi mudah. Karena ketika orang berdoa, Allah mudahkan mereka untuk melewati apa yang Allah putuskan. Intinya di situ. Jelas? Paham? Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, silakan. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada saya tutup. Cukup insya Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita untuk bisa lebih introspeksi diri. Kemana duniamu dan apa tujuanmu. Dan ingat, hidayah cuman ada di tangan Allah. Selalu bersandar dan minta kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kita yang terbaik. Karena tidak ada kebaikan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.